Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, jamaah salat maghrib, jamaah salat isya insyaallah Masjid Darul Arqam yang dimuliakan Allah. Malam hari ini saya ingin membahas 6 kelompok manusia yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Quran. Pertama, pembagian kelompok manusia ke dalam 3 ideologi, 3 aliran keyakinan dan pemahaman yang membuat mereka akhirnya dari sisi definisi berbeda, dari sisi amalan berbeda, dari sisi akhir dari kehidupan mereka itu juga berbeda. 3 kelompok itu, yang pertama adalah pengelompokan sebagaimana yang juga disebutkan oleh Allah mewakili nama surah. Ada surah namanya Al-Kafirun, ada surah namanya Al-Munafikun, dan ada surah namanya Al-Mu'minun. Itulah 3 kelompok manusia. Dan ini juga dijelaskan oleh Allah justru di dalam surah yang paling sering kita baca, yaitu surah Al-Fatihah. Pengelompokan itu dijelaskan dalam permohonan doa kita, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Jalan lurus itu lalu ditafsirkan di dalam surah itu sendiri menjadi 3 sifat. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka, yaitu jalannya orang-orang beriman. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang dimurkai, al-yahud, sebagian tafsir begitu. Waladhdallin, bukan jalan orang-orang yang sesat, an-nasara. Ada yang menafsirkan bahwa maghdubi alaihim itu adalah orang-orang kafir, waladhdallin itu adalah orang-orang munafik. Nah, kita lalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala berulang-ulang di dalam surah ini, berulang sampai 17 kali bahkan lebih. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah beri kami hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Lalu usai kita bermohon itu, kita kemudian menjawab amin tanpa plesetan, karena ada yang memplesetkan, katanya sampai ada yang nggak mau nyebut amin. Artinya kabulkan, ya Allah kabulkan. Kita bermohon agar doa kita itu dikabulkan. Setelah surah Al-Fatihah, urutan dalam Quran adalah surah Al-Baqarah. Nanti Bapak Ibu tolong baca surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 20, Pak. Itu menjelaskan ketiga kelompok ini lagi. Ya Allah berikan kami hidayah ke jalan lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Itu adalah jalan yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai ayat 5, wa ulaika humul muflihun. Itu adalah penjelasan jalan orang-orang yang diberikan nikmat kepada mereka. Lalu ayat 6 sampai 7, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim. Allah sudah menyetempel hati mereka. Itu orang kafir. Jadi 1 sampai 20 itu pengelompokan ideologis yang kita minta dia di dalam surah Al-Fatihah, yang juga mewakili nama-nama surah. Ada surah Al-Mu'minun, ada surah Al-Kafirun. Pendek Pak Al-Kafirun. Waktu dijelaskan pertama kali juga di dalam surah Al-Baqarah, itu ayatnya cuma 2, 6 dan 7. Nah, baru sesudah itu cerita tentang wa minan nas, wa minan nas, wa minhum. Itu cerita tentang orang munafik. Ada sebagian manusia. Nah, karena itulah cerita orang munafik dalam Quran itu sering dibahasakan orang ketiga dia. Jadi kalau sering disebut orang ketiga, itu konteksnya selalu negatif.
Suami istri lagi hidup akur, datang orang ketiga. Nah, kata hadis, la yahluwanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Janganlah laki perempuan berhalwat kecuali bersama mahramnya. Orang ketiga siapa? Setan. Quran kalau bicara orang ketiga itu biasanya konteksnya orang munafik. Biasanya waminan nas sebagian atau waminhum itu biasanya banyak dalam surah At-Taubah. Surah At-Taubah itu bicara membongkar habis karakter orang-orang munafik. Sampai kemudian Allah menurunkan juga surah namanya Al-Munafikun. Dalam konteks definisi iman yang kita kenal, iman itu harus terpenuhinya 3 kategori kalau mau disebut dengan al-imanul kamil, keimanan yang sempurna. Nomor 1, tasdiqun bil qalb, pembenaran dengan hati. Kita itu dianggap beriman kalau unsur hati ini berbicara dia, yaitu dengan tasdik. Islam ini benar dia dalam hati itu. Salat ini rukun Islam benar dia, dibenarkan. Jadi faktor yang paling menentukan itu adalah unsur tasdikun bil qalb, keyakinan dalam hati. Lalu kemudian aspek yang kedua adalah qaulun bil lisan. Iman itu ada aspek perkataan lewat lisan ini. Sehingga gerbang orang mau masuk Islam itu adalah dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sehingga orang yang belum muslim lalu kemudian dia membenarkan Islam di dalam hatinya, Islam benar, tapi dia tidak pernah berikrar dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia tidak dikategorikan sebagai seorang muslim. Karena aspek qaulnya nggak ada, walaupun dia membenarkan. Nah, aspek yang ketiga dari imanun kamil, iman yang sempurna itu adalah amalun bil arkan. Aspek amal dengan seluruh anggota tubuh kita. Sehingga orang yang sempurna imannya itu adalah dia senantiasa menghadirkan hatinya, membenarkan. Karena banyak amalan hati, Pak. Banyak juga dosa-dosa yang terkait dengan masalah hati. Kita rindu untuk berjumpa dengan Allah. Gimana itu membahasakannya? Rindu. Kita rindu berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita rindu bisa ketemu dengan Ka'bah. Kita rindu bisa sholat di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, itu namanya syauq, bahasa hati. Apalagi cinta, gimana itu membahasakannya? Bahkan orang beriman itu walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ciri orang beriman itu amat sangat cinta. Karena itulah orang nggak cukup sholat, Pak. Karena sholat itu aspeknya gerak dia. Tapi aspek gerak juga ada aspek qaul kan. Kita tidak sah sholat kecuali orang harus bertakbir. Takbiratul ihram itu pintu untuk orang menunaikan sholat. Jadi jangan sampai nggak takbir. Harus baca Al-Fatihah. Harus ada aspek qaul. Dibaca dia. Bukan dibisikkan di dalam hati. Dibaca. La sholata liman lam yaqra. Tidak sah sholat kecuali orang yang membaca. Jadi nggak boleh dia dalam hati. Harus dibaca dia. Qiraah. Jadi sholat saja itu ada aspek amalnya, kita harus ngangkat tangan, kita ruku, sujud, ada geraknya. Tapi ada aspek qaulnya, bacaan-bacaan. Tapi harus hadir juga aspek hati, yaitu apa? Ikhlas, cinta. Jangan sampai orang bergerak sholat, takbir, geraknya ada, tapi dia bilang, saya benci sholat itu. Gak suka saya. Ya sama saja. Dia sholat tapi dia laksanakan dengan penuh kebencian. Nah, itu diceritakan tentang orang-orang munafik. Orang munafik itu sholat tapi riya. Innal munafiqina yukhadi'unallah
wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka sholat tapi dengan perasaan malas, nggak suka dia sebutnya. Seandainya saya nggak kena saudara kawan-kawan saya melihat, saya nggak bakal sholat. Ya ini percuma sholat yang seperti ini. Sholat itu harus hadir perasaan mahabbah, saya cinta betul untuk melaksanakan sholat, bukan karena terpaksa. Nah itulah yang disebut dengan iman itu hadir ke dalam ketiga aspek ini. Nah kita lihat dalam sejarah. Tadi imam baca apa yang kedua? Ada yang tahu, masih ingat nggak Pak? Imam kita tadi membaca rakaat yang kedua surah apa? Al-Lahab. Itu cerita tentang apa? Tentang Abu Lahab. Sekarang kita tampilkan nama-nama yang muncul dalam sejarah, lalu kita kaitkan dengan definisi iman. Apa masalahnya dengan Abu Lahab dari sisi iman tadi? Pertama, apakah dia tasdikun bil qalbi? Dia membenarkan Islam, lalu kemudian dia mempercayai Islam, membela Nabi? Enggak. Tasdiknya enggak ada. Dia sama sekali enggak membenarkan Islam. Sedari awal Islam ini diajarkan, disampaikan oleh ponakannya. Ayat ini turun terkait dengan Nabi mengumpulkan keluarganya, Pak. Lalu menyampaikan, saya mengajak kalian kepada kalimat la ilaha illallah, yang dengan inilah kalian akan bisa selamat dunia dan akhirat. Marah pamannya, tabban laka ya Muhammad alihada jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad, hanya untuk urusan ini engkau mengumpulkan kami. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini, tabbat syada, dibalas oleh Allah, celaka kamu wahai Abu Lahab. Ma'agna anhu maluhu, tidak berguna duit, tidak berguna anak, dan seluruh apa yang ia usahakan. Kalau orang sudah kafir. Nah jadi yang bermasalah dengan Abu Lahab dari sisi iman itu adalah dia tidak pernah membenarkan Islam, tidak pernah membenarkan ponakannya sebagai seorang Rasul. Yang kedua, apakah dia lalu dengan lisannya membela Nabi dan membela Islam? Enggak juga. Bahkan kata-katanya kotor. Bahkan di akhir hayatnya suami istri ini divonis neraka sedari awal. Saya naron, kamu bakal masuk neraka wahai Abu Lahab. Ayat ini turun dan dia tahu nasibnya bakal masuk neraka. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, demikian juga istrinya yang membawa kayu bakal masuk neraka juga. Itulah nasib orang kafir. Lalu yang ketiga dari sisi amal, apakah aspek amal bil arkan ini lalu kemudian dia membela Islam? Enggak juga. Nah oleh karena itulah Abu Lahab disebut sebagai orang kafir, tidak pernah bersyahadat, tidak pernah membenarkan dalam hati, dan aspek amalnya justru memerangi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayatnya. Walaupun banyak cerita Pak, orang Arab itu biasa menikah dengan sepupu antar anak paman. Nabi itu punya 2 anak, sempat menikah dengan 2 anak juga dari Abu Lahab. Pernah jadi besannya Pak, sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Tapi setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, marahlah Abu Lahab lalu meminta kepada kedua anaknya untuk menceraikan anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akhirnya anak ini dinikahi oleh Utsman bin Affan, Ruqayyah dan Ibnu Kulsum. Jadi tidak hanya kebencian itu dari sisi ideologis, tapi kebencian itu juga keluarga yang kemudian tidak harmonis karena menganggap bahwa mertuamu itu berbeda pandangan keagamaannya, pandangan keyakinannya dengan Abu Lahab dan istrinya pada saat itu. Nanti bisa dilihat sejarahnya, satu menceraikan dengan baik-baik, satu menceraikan dengan dia memulangkan anak Nabi itu dengan meludah
lalu kemudian menghardik Nabi mertuanya. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, karena perlakuannya seperti ini, tolong Allahumma sallit alaika kalban min kilabik. Itu doa Nabi. Ya Allah, kuasakanlah kepada dia salah satu dari anjing-anjing. Akhirnya dia pergi ke Syam berdagang, lalu pesan ayahnya Abu Lahab, hati-hati dengan doa Nabi. Doa Nabi itu makbul. Akhirnya apa? Dia mati diterkam oleh singa karena doa Nabi. Itu anaknya Abu Lahab. Nah, akhirnya begitulah nasib Abu Lahab. Dari sisi definisi iman tadi itu tidak satu pun terpenuhi. Syahadat nggak pernah, amalannya memusuhi Nabi dan memusuhi Islam, keyakinannya sejak awal bahwa kufur, dia tidak pernah mengakui Islam, tidak pernah mengaku Nabi. Itu paman Nabi nomor satu. Paman Nabi yang lain yang membantu Nabi itu namanya Abu Sufyan. Nah, lalu kita lihat Abu Sufyan ini seperti apa dia dengan definisi iman. Dia ngakui Nabi, membela Nabi dari sisi amalnya, sampai bujukan orang-orang Quraisy, serahkan ponakanmu. Dia yang bela. Gimana saya menyerahkan ponakan saya? Tuker. Karena dulu ada saudaranya Khalid bin Walid. Dia punya saudara ganteng sekali seperti Nabi, sehingga pernah mau barter. Karena Walid bin Mughirah, ayahnya Khalid itu gembong orang-orang musyrik, gembong orang-orang kafir. Ayat terkait dengan penolakan terhadap Nabi Muhammad, sababun nuzul itu banyak terkait dengan Walid bin Mughirah. Didatangilah Abu Sufyan, tolong serahkan Nabi Muhammad sama kami, lalu kami barter dengan anak kami ini, silahkan kalian pelihara, tapi Nabi Muhammad kami eksekusi untuk kami bunuh. Apa kata Abu Sufyan? Emang waras, idemu ini waras, masuk akal. Kalian serahkan anak kalian untuk kami pelihara, sementara saya menyerahkan ponakan untuk kalian bunuh. Itu dari mana pertimbangannya? Sampai akhirnya Nabi terakhir didatangi oleh Abu Sufyan itu minta, udahlah, musuh kita udah terlalu banyak, ancaman terhadap dirimu udah begitu berat, sehingga Nabi mengatakan kayaknya paman saya ini ingin melepas diri, tidak lagi mau membela saya. Nah, sampai muncullah ungkapan, wallahi, demi Allah, wahai pamanku, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kanan lalu bulan di tangan kiri, mereka menyerahkan begitu besar kekuasaan kepada diriku, tapi agar saya menghentikan dakwah ini, saya tidak lagi menyebarkan Islam, saya tidak akan lakukan kecuali saya akan mati karena hal itu. Nah, mendengar pengakuan ponakannya seperti itulah, lalu Abu Sufyan sampai akhir hayatnya membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi amalnya ada, dari sisi keyakinannya ada, tapi apa masalah dengan Abu Sufyan? Sampai akhir hayatnya dia tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nggak bisa juga, Pak. Begitu dia mau meninggal, Nabi mengatakan, wahai pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah. Dengan ini engkau akan dapat syafaat, pembelaan, inilah pintu gerbang Islam. Tapi di tengah-tengah dia itu juga gembong-gembong musyrik Quraisy itu juga ada. Wahai Abu Sufyan, apa kata masyarakat, apa kata dunia? Kamu meninggalkan keyakinan nenek moyangmu lalu ikut keponakanmu yang baru, membawa aja. Nggak mau, sampai akhir hayatnya dia tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tidak mukmin. Walaupun maaf, dalam keyakinan orang Syiah, Abu Thalib itu muslim. Kenapa? Karena mereka kan fan-nya ke Ali. Siapa ayahnya Ali? Ali bin Abi Thalib. Karena mereka mengatakan sudah amat sangat dekat ini hubungan Nabi dengan Abu Thalib. Masa sampai akhir hayatnya dia enggak justru masuk neraka? Sampai akhirnya turun ayat 2 terkait dengan Abu Sufyan itu. Pertama adalah masalah hidayah. Kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Wahai Muhammad,
Kamu tidak bisa ngasih hidayah orang. Hidayah itu dari Allah. Nabi sedih. Karena itulah tahun itu disebut dengan Amul Huzni, tahun Nabi berduka. Karena pamannya yang membelanya selama ini meninggal, lalu meninggal juga istrinya Khadijah radhiyallahu anha, orang yang selama ini dekat dan membackup dakwahnya. Karena Nabi bersedih, lalu Nabi mendoakan, ya Allah ampunilah pamanku, berikanlah rahmat, berikanlah dia kasih sayang, ampuni segala dosa-dosanya. Boleh nggak mendoakan paman yang sepanjang hidupnya membela, tapi masalahnya dia sampai akhir hayatnya nggak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Akhirnya Nabi kata, ampuni pamanku ya Allah. Turun ayat, maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Enggak boleh, tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman sesudahnya memohonkan ampun kepada orang musyrik walau kanu uli qurba, sekalipun itu kerabat dekatnya sendiri. Jadi tetap Abu Sufyan tidak dikategorikan sebagai orang beriman, walaupun maaf amalnya ada, tasdiknya juga ada. Masalahnya dia adalah tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tadi Abu Lahab, Abu Sufyan, ada paman Nabi Hamzah, tapi sejak awal dia beriman. Dia ngakui Nabi sebagai Nabi, ponakannya. Dia membela, bahkan dalam perang Uhud, perang Badar dia ikut, sampai kemudian syuhada Uhud. Nah, dia dikategorikan sebagai mukmin, mengucapkan 2 kalimat syahadat, membenarkan dengan hati, amalnya adalah jihad. Demikian juga Abu Bakar As-Siddiq. Qaulnya ada, tasdiknya ada dengan hati, amalnya juga ada. Nah, lalu kita di mana Pak posisinya? Dari sisi definisi iman tadi itu. Kita termasuk orang-orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke. Tasdikun bil qalb, kita benarkan dengan hati, clear juga. Kita yakin Islam ini benar, lalu kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, memahami. Nah, masalah kita itu apa Pak? Amal kita ini plus minus, pasang surut. Nah, itulah yang menjadi persoalan kita pada saat sekarang ini. Kadang iman kita itu naik, kadang turun. Kadang kita berbuat maksiat, melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Terkadang juga bertobat, berbuat lagi salah. Sehingga ini dijelaskan oleh Allah juga tentang masalah kita ini. Allah menjelaskan kategori orang yang beriman ini dalam surah Fatir ayat 32. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awrasnal kitaba alladziina astafaina min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Jadi orang beriman itu juga 3 tingkatannya. Kemudian kitab ini yaitu Al-Qur'an kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka nomor 1 ada yang zolim terhadap diri mereka sendiri. Itu kategori orang yang beriman, zolimun li nafsi. Dan di antara mereka ada yang pertengahan, muqtasid. Dan di antara mereka pula ada yang berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan biiznillah, dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Jadi silahkan kita ini memetakan diri kita Pak. Apakah kita ini zolimun li nafsihi? Apakah kita ini pertengahan sedang-sedang saja? Atau kita ini sabiqun bil khairat? Nah, dalam tafsir disebutkan mereka adalah umat ini. Jadi umatnya Nabi Muhammad, orangnya sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, orangnya sudah mukmin, tapi mereka terbagi menjadi 3 kelompok. Nomor 1, zalimun nafsihi itu adalah mendolimi diri mereka sendiri,
tidak perhatian dalam melaksanakan kewajiban serta bergelimang dengan dosa dan apa yang diharamkan. Kadang sholat, kadang enggak, Pak. Kadang maksiat, tapi muslim dia. Jadi banyak dosanya daripada ibadahnya. Banyak yang haram dia kerjakan, sekalipun ada juga kewajiban yang tetap dia kerjakan. Yang kedua, orang yang pertengahan, yaitu orang yang menunaikan kewajiban dan meninggalkan apa yang diharamkan, terkadang meninggalkan sebagian yang dianjurkan, dan banyak melakukan perbuatan makruh. Nah, itu diantara definisinya. Ya, namanya pertengahan. Kadang baik, kadang enggak, kadang baik, kadang enggak. Kalau yang tadi banyak buruknya dia, tapi kategorinya tetap sebagai orang yang beriman. Yang ketiga adalah sabiqun bil khairat. Orang yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah, yaitu orang-orang yang melakukan kewajiban dan hal-hal yang dianjurkan, sunnah-sunnahnya banyak, serta meninggalkan apa yang diharamkan, apa yang dimakruhkan, termasuk juga hal-hal mubah sekalipun. Banyak hal-hal mubah, Pak, yang dia kemudian menjaga diri. Makan minum boleh nggak? Iya, tapi berlebihan. Nah, itu diantara definisi tiga hal itu. Ada definisi lain, Ibnu Abbas berkata, mereka adalah umat Muhammad. Tetap, ingat, mereka tetap dianggap sebagai umat Muhammad. Diakui keislaman mereka. Yang Allah wariskan kepada mereka setiap kitab yang diturunkan kepada dia. Lantas, mereka menganiaya diri mereka sendiri. Di antara mereka ada yang diampuni, ada yang pertengahan akan dihisap secara ringan. Adapun orang-orang yang berlomba dalam kebaikan masuk surga tanpa hisap. Jadi akhir dari kehidupan ini kalau dikaitkan dengan skor akhirnya nanti, orang yang berlomba dalam kebaikan itu masuk surga tanpa hisap. Orang yang pertengahan dihisap tapi ringan. Sedangkan yang ketiga, zalimun li nafsihi, itu adalah dia berbuat dosa, tapi lalu kemudian dicemplungkan mungkin ke dalam neraka, lalu diampuni. Ibnu Abbas berkata, menafsirkan ayat ini juga, orang yang berlomba berbuat kebaikan pasti masuk surga tanpa hisab. Orang yang pertengahan masuk surga dengan rahmat Allah. Dan orang yang menganiaya diri mereka sendiri serta ashabul a'raf, dalam surah Al-A'raf itu ada orang yang masih waiting list masuk surganya. Dia menyaksikan dialog penghuni surga neraka, dia melihat itu semuanya. Nah, mereka termasuk kategori dzalimun li nafsihi, masuk surga dengan syafaat. Berarti kalau kita berharap syafaat dari Nabi itu kategori yang paling rendah itu menurut Ibnu Abbas. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan ini sebagai acuan kita di dalam kehidupan ini. Bahwa insya Allah semua kita ini akan masuk surga, itu dulu. Kalau kita sudah mengeluarkan diri dari sisi ideologis tadi, kita tidak termasuk orang kafir, kita tidak termasuk orang munafik. Oh ya, kita definisi iman tadi ada yang belum, Pak, yaitu munafik dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu dari sisi definisi iman masuk yang mana dia? Orang munafik itu amalnya ada, lisannya juga berbicara, tapi tidak pernah membenarkan Islam di dalam hatinya. Nah, itu kategorinya adalah orang munafik. Dan kita tentunya berharap kita berusaha selalu menyempurnakan iman-iman kita dengan amal soleh, berlomba kita di dalam kebaikan. Karena itulah para sahabat menjadikan kebaikan itu perlombaan, dan perlombaan itu juga disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah, bersegeralah menuju ampunan Tuhanmu dan bersegeralah menuju surga yang luasnya antara langit dan bumi, dan itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dan mari kita jadikan ini sekali lagi sebagai acuan bagi kita semuanya agar kita berusaha untuk merubah ranking posisi kita
sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang diwariskan kitab kepada kita. Tadi disebutkan, kalaulah kita tidak berada di pertengahan, berusahalah kita untuk tidak sampai jatuh kepada orang-orang yang zalimun li nafsihi, menzalimi diri mereka sendiri. Karena sesungguhnya untuk menuju muqtasid itu adalah kita masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau memang Allah takdirkan kita bisa fastabiqul khairat, itu memang yang diharapkan, karena kita termasuk orang yang masuk surga tanpa sama sekali dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.